Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jabar Rahmah yang kita cintai, yang sama-sama telah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah anugerahkan kita istiqomah dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam ibadah, dalam takwa hingga akhir hayat. Kita berpulang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana biasa, mari kita lanjutkan kajian kita bulanan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah buat beliau Imam An-Nawawi, juga buat guru-guru kita yang sama-sama mungkin sudah kita lupa nama-namanya dari SD, bahkan ada yang dari TK, dari kuliah enggak tahu nama-namanya. Semoga Allah lapangkan kubur mereka semua. Wabil khusus juga kedua orang tua kita yang mendidik dan membesarkan kita, juga orang-orang yang berjasa dalam hidup kita yang tidak terhitung jumlahnya. Sekarang termasuk pasangan hidup kita, istri dan suami kita, anak keturunan kita. Wabil khusus jikalau ada yang dalam keadaan sakit, agar Allah angkat penyakitnya. Semua kesulitan-kesulitan Allah ganti dengan segala kemudahan-kemudahan. Segala tameng-tameng penghalang dari rezeki kita, semoga Allah cabut, Allah robohkan itu semua, sehingga Allah memberikan kita rezeki yang halal, yang barakah, yang berlimpah, yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syailalahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran adalah kitab membicarakan tentang adab para ahli Quran. Ahli Quran itu baik dari guru maupun dari muridnya. Itu objektif dan adilnya Imam An-Nawawi. Beliau tidak hanya memberikan dalil-dalil yang menekan salah satu pihak. Kadang orang tua menekan anak dengan dalil-dalil agama, tapi dia lupa ada dalil-dalil juga hak-hak anak terhadap orang tua. Seringkali kita dengar guru-guru menekan murid-muridnya dengan dalil-dalil agama, tapi dia lupa juga ada dalil-dalil yang harus diikuti orang guru kepada oleh guru, bagaimana berperilaku terhadap murid-muridnya. Dalam fi adabi hamil Quran, Imam An-Nawawi menjelaskan bagaimana kita jadi guru, bagaimana pula kita semestinya jadi murid. Jadi dua-duanya dikasih dituntun. Imam yang mungkin baru ikut atau beberapa kali, bisa kebetulan Jabar Rahmah direkam, jadi bisa diikuti dari awal rekamannya di YouTube. Imam Nawawi ini hidup di Damaskus, Dimashqi, makanya beliau hidup pada abad ke-6 Hijriah. Salah satu yang menarik Pak, yang mungkin baru perlu diungkap, pada zaman itu ada sultan yang naikin pajak, narik pajak Pak tinggi di Damaskus Pak, bukan di Pati. Semua ulama-ulama diundang ke istana, semua udah setuju naik.
Tapi ada ulama kompak. Ya Sultan, perlu kiranya engkau mendapat fatwa persetujuan dari ulama besar di kalangan kita. Siapa dia? Imam An-Nawawi. Beliau perawakannya digambarkan kurus, kecil, tapi begitu tinggi wibawanya ulamanya, keulamaan. Dan beliau bergelar imam justru baru umur 40 tahun. Nah, jadi banyak orang ustadz-ustadz yang baru belajar, ya baru hafal berapa hadis, tapi jelek-jelekin Imam Nawawi gitu. Gelar imam ini disematkan para ulama, bukan orang-orang awam. Jadi ulama-ulama saja menyematkan beliau sebagai imam. Lalu datanglah utusan Sultan ke Imam Nawawi mengundang. Sampai singkatnya bertemulah Sultan dengan Imam Nawawi. Lalu disampaikan maksudnya. Imam Nawawi mengatakan, sebelum aku persetujui, aku ingin engkau menjawab 3 pertanyaan. Apa itu? Pertama, kenapa engkau mengambil pajak dari rakyat? Kan ada baitul mal, kan ada zakat, buat kesejahteraan rakyat, buat bikin infrastruktur, macam-macam dah kata. Oh, bagus sih, kata Imam Nawawi. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, emang uang kas nggak cukup di baitul mal? Gitu. Sultan jawab, kosong, habis. Oh gitu, masuk akal sih. Tapi yang ketiga ditanya, kenapa uang kas habis? Kemana larinya? Nah, pertanyaan ketiga ini Sultan mulai tersinggung, Pak, panas. Kenapa dikorek terus gitu? Nah, kalau ibaratnya kalau pejabat pajak gitu, Pak, mau dihabisin juga nggak apa-apa. Kenapa rakyat kecil nanya-nanya? Gitu kan. Imam Nawawi dibentak begitu dengan wibawanya nggak mundur, Pak. Karena aku tahu kau habiskan baitul mal, uang kas di baitul mal itu bukan untuk rakyat, tapi untuk foya-foya istrimu. Kau belikan perhiasan kepada istrimu, kau tanggung semua hidup anak-anakmu. Tapi begitu rakyat kau tarik lagi pajak. Namanya punya kekuasaan, Pak, sampai sekarang begitu. Imam Nawawi akhirnya diusir dari Damaskus. Diusir, Pak. Jadi itu memang benar kata Nabi, jihad yang paling besar adalah mengatakan yang benar, qaulu haqqin ala sultanin jair. Mengatakan yang benar, yang hak di depan sultan, penguasa yang zalim. Itu berat. Jadi kalau ada ulama sekarang seperti itu dikriminalisasi ketika mengatakan yang benar, yang hak, ya dari dulu begitu. Kalau ada pejabat semena-mena, bukan hanya pada rakyat, bahkan kepada ulama pun berani, ya dari dulu memang begitu. Ada seperti itu. Dulu waktu kampanye katanya pengen sejahterain rakyat. Tapi belum apa-apa, pajak. Kalau ulama istana kan emang semuanya itu, Pak, gampang. Dikasih makan, kasih amplop, tinggal nanya, gimana, setuju? Para Ustadz, Kiai, setuju, udah kenyang. Pulang bawa amplop, udah ditandatanganin tuh, Pak. Maka Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana kalau keadaan seperti ada, carilah ulama-ulama yang kau ikuti, ulama yang dibenci orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, justru jangan yang patokannya bukan yang viral, banyak yang followersnya, Pak, bukan. Justru yang dibenci orang kafir dan orang munafik. Nah, itu prolog aja, Pak. Karena itu yang viral selain sonhorek. Sonhorek ya. Nah, sonhorek jadi gitu, Pak. Kirain azan dibatasin karena pekik katanya suara. Tapi begitu sonhorek, ini budaya. Perlu dilestarikan. Kenapa ulama
memasukkan kategori haram sampai haram itu kaidah fikihnya Pak, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menghilangkan mafsadat, kemungkaran, kejelekan, keburukan lebih didahului dibandingkan mengambil manfaat. Mungkin son horeg ada manfaatnya bagi beberapa kalangan masyarakat, bagi bisnis orang-orang yang punya bisnis sound system. Tapi apakah mudaratnya lebih besar atau manfaatnya yang lebih besar? Kalau mudaratnya lebih besar maka jadi haram, Pak. Maka khamar, kata Allah, khamar Pak, minuman keras ada manfaatnya, Allah yang bilang, tapi manfaatnya dikit, mudaratnya banyak, haram Pak. Gitu. Itu udah kalau prinsip agama begitu. Sesuatu yang mudaratnya lebih besar. Kalau cuma karena basisnya ekonomi, pertimbangannya semua prostitusi juga bisnisnya tinggi Pak. Judi juga pemasukan ke negara juga banyak. Apa dengan seperti itu lalu jadi halal? Nah, enggak. Nah kita tuh anehnya gitu. Sama yang anehnya juga polisi Pak, ngelarang apa tuh, knalpot brong, katanya alasannya bising. Tapi sound horeg dibolehin, aneh juga sih. Knalpot brong itu dilarang, ditangkap-tangkap mana ada razia kan? Alasannya bising. Tapi yang sound horeg sampai genteng orang, rumah orang pada pecah, itu malah boleh gitu. Nah agama enggak memandang itu Pak. Lu suka enggak suka ya, para ulama di bahsul masail nanti mengkajinya ayat-ayat dari Quran, hadis-hadis. Kalau tidak ada maka kaidah ushul fiqh yang sudah dibakukan oleh para ulama bagaimana menghasilkan istinbat hukum. Enggak ada kepentingan politik, enggak ada kepentingan bisnis. Itu makanya keluarlah fatwa tersebut. Nah, ini supaya ngerti. Mungkin di sini masih ada yang pro kontra. Jangan-jangan justru masih ada yang tergabung dalam asosiasi pengusaha sound system. Kita lanjutkan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, masuk pada fasal baru. Yang pegang bukunya, kitabnya halaman 72 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yang bawah ya, yang bawah. Fa idza syara'a fil qiraa'ah falyakun sya'nuhu al-khusyu' wa tadabbur indal qiraa'ah. Sebelumnya, pasal sebelumnya Imam Nawawi mengatakan disunnahkan kita baca ta'awuz, baca basmalah sebelum baca Quran dan menghadap kiblat. Nah, kalau bisa. Lalu sekarang beliau mengatakan fa idza syara'a fil Quran, kalau hendak memulai baca Quran fil qiraah, falyakun sya'nuhu al khusyu' wa tadabbur indal Quran. Maka seyogianya kita yang sebagai qari, sebagai pembaca Quran, kondisi kita dalam keadaan khusyuk, fokus. Mau baca Quran tapi matanya masih, pikirannya masih mikirin yang lain. Ibu-ibu masih pikiran masaknya apa ini. Karena Quran itu dzalikal kitab hudan, dia petunjuk. Bagaimana jadi petunjuk kalau kita baca enggak khusyuk, enggak fokus, enggak konsentrasi. Wa tadabbur indal Quran, dan mentadabbur, menghayati, merenungi isinya, Pak. Jangan seperti burung beo, apa yang diucapin dia enggak ngerti. Nah, kita yang ajami, yang bukan orang Arab, yang enggak ngerti bahasa Arab atau enggak ngerti Quran, perlu kiranya kita punya terjemah. Bahkan saya kalau ditanya punya Quran semua, yakin saya mungkin 100% punya Quran semua. Tapi kalau ditanya punya kitab tafsir enggak semua, Pak. Minimal tafsir Ibnu Katsir punya di rumah. Jadi ketika Bapak Ibu ngaji, ini ayat apa ya? Terjemahnya begini. Oh, tafsirannya apa? Lihat tafsir Ibnu Katsir. Begitu, Pak. Masa kita udah 60 tahun, 50 tahun Islam ngajinya sama anak SD.
sama anak SMP yang ngaji udah selesai udah. Tiap hari, tiap malam baca Al-Mulk, tiap hari ba'da asar baca Al-Waqiah, tapi nggak ngerti isinya apa. Tadaburnya di mana gitu. Gitu. Wadalail alaihi aktsar min an tuhsara. Kata Imam Nawawi, dalil-dalil tentang itu yang mensunahkan, menganjurkan tentang itu, tentang khusyuk tadabbur banyak banget. Aktsar min an tuhsara. Apa sih ini? Enggak kehitung kalau mau disebutin. Wa ashhar wa azharu min an tuzkara. Masyhur, viral. Wa azhar, jelas, min an tuzkara, untuk disebutkan. Udah banyak, juga terkenal, ya udah masyhur dalil-dalilnya dan jelas. Fa huwal maqsud wal matlub, itulah yang dimaksud dan yang diminta. Kita baca Quran bukan sekedar baca alif lam mim. Emang nggak ngerasa dia ini aneh nih, alif lam mim apa sih artinya? Ketika baca Al-Baqarah tuh, perasaan ada nggak sih rasa ingin tahu di hati kita alif lam mim ini apa ya? Begitu lihat terjemah semuanya alif lam mim artinya. Ada nggak sih tafsir menjelaskan alif lam mim itu sebenarnya apa sih? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu, yang mana kitab itu? Quran. Huda, dia petunjuk. Kenapa Allah nyebut dia huda? Kenapa Allah itu petunjuk? Emang ada yang bilang dia bukan petunjuk? Kalau dia petunjuk, emang isinya apa sih Al-Quran itu? Kan harus ditadabbur kan, Pak. Wabihi tansyarihus sudur. Dengan begitu maka lapang hati kita, luas hati kita, luas wawasan kita, Pak. Wa tastanirul qulub, dan terang hati kita, Pak. Hati kita bisa dapat keterang karena dia kan juga syifa. Apa Quran itu syifa juga. Selain dia petunjuk, dia obat. Dalam bahasa Arab, Pak, ada syifa, ada dawa. Apa bedanya? Dawa juga artinya obat. Ada ulama menjelaskan, kalau dawa itu obat yang pakai dosis. Kalau Bapak disuruh minum 3 hari sekali, lebih dari itu overdosis, Pak. Kalau Bapak minum cuma sekali, maka kurang khasiatnya. Tapi kalau syifa, dia obat tanpa dosis. Bapak baca sering-sering, tiap hari, tiap menit, nggak apa-apa. Tuh Quran. Nggak pakai dosis. Mau sehari khatam, sekali, 2 kali, 3 kali khatam. Buya Hamka ketika dipenjara oleh Bung Karno 2 tahun 4 bulan, beliau menghatamkan Quran 100 kali dan menyelesaikan tafsir Al-Azhar di penjara. Kita kadang bisnis kita seret aja gitu, ya Allah, ya gimana, nangisnya sampai setengah hari kayak dia paling miskin. Itu yang kata Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih Allah, enggak pernah punya rasa takut dan sedih, Pak. Di penjara badannya, ya ruhnya tetap bebas. Yang dipenjara oleh manusia kan si fisiknya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka membaca Quran tapi tidak mentadaburkannya, atau hati-hatinya telah terkunci, tertutup? Maka Nabi mengatakan banyak orang nanti akhir zaman orang baca Quran tapi sampai kerongkongan, artinya dia baca tapi dia nggak paham. Udah berapa kali Bu khatam Quran Ramadan ini? Udah 2 kali, 3 kali. Ya boleh, ahsan, baik banget. Tapi jauh lebih baik, makanya dianjurkan Imam Nawawi bacanya
ditadabbur juga, Pak. Maka ada perlu juga kajian-kajian tadabbur. Pengajian jangan lama-lama, tahunan katanya aktif di pengajian. Tapi doa masuk masjid aja nggak tahu. Aneh. Ada apa, Bu? Kenapa? Karena kebanyakan artis yang diundang. Yang ngajinya begitu. Yang viralnya yang dicari. Habis ngaji apa, Pak? Acara puncak foto-foto. Gitu. Itu kan jadi koleksi. Wah, pokoknya ustazah yang viral gue udah dapat semua, udah pernah gitu. Ngajinya apa jadinya? Ini kejadian, Pak. Saya nggak ngomong. Bahkan saya di depan ibu-ibu pernah ngomong. Jadi apa yang diajiin? Puluhan tahun aktif di masjid pengajian taklim, tapi doa masuk masjid nggak tahu nggak? Itu pengajian isinya apa jadinya? Wa qala ta'ala, Allah berfirman di ayat lain surat Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Quran itu kitab anzalnahu ilaik, yang diturunkan untukmu wahai Muhammad, mubarakun menjadi atau penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayati, untuk ditadaburkan, direnungkan isinya. Bukan hanya sekedar dibaca, bahkan bukan sekedar hanya dihafal. Renungin artinya apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini tentang apa sih? Jangan tiap tahlilan yang tahlilan, tiap Jumat yang tiap Jumat baca Yasin, tapi nggak ditadabbur isinya apa tuh Yasin, artinya apa Yasin? Yasin artinya apa, Pak? Saya sengaja biar penasaran, saya nggak mau jawab. Selanjutnya, wal ahaditsu fihi katsira, hadis-hadis pun tentang itu banyak kata Imam Nawawi. Wa aqawilu salafihi masyhur, dan pernyataan statement ulama salaf pun masyhur tentang itu, tentang anjuran khusyuk dan tadabbur. Wa qad bata jama'atun minas salaf yatluna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yurid didunaha ila sabah. Bahkan jamaat itu sekelompok ulama salaf itu terkadang begadang, Pak, untuk baca Quran dan mentadabburkannya walaupun cuma satu ayat ditadabburkan, Pak, sampai diulang-ulang, wa yuraddidunaha ila sabah, dan diulang-ulang sampai menjelang subuh. Satu ayat doang tuh, Pak. Wa qad sa'iqa jama'atun minas salaf indal qiraah. Allahu akbar. Bahkan ada yang pingsan, Pak. Jamaat minas salaf, sekelompok orang-orang salaf dulu ketika dibaca Quran. Kita malah ada yang kepanasan. Orang dengar orang ngaji. Wa mata jama'atun minhum halal qiraah. Bahkan ada yang mati saat membaca Quran. Meninggal. Kalau kita nyebut mati bahasa Indonesia kayaknya kasar gitu. Padahal mati itu bahasa Arab, mata yang mutu. Meninggal sampai meninggal. Nah, itu insya Allah udah 99% husnul khotimah ada tuh, lagi baca Quran. Maka kita dimatikan, banyakkan manusia dimatikan saat dia melakukan kebiasaannya. Maka jadikan kebiasaan kita yang baik-baik, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan baik. Gitu. Jangan, nggak mungkin orang ahli maksiat dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, kecuali nanti yaitu faktor X-nya ada taubat, tengah malam dia taubat langsung meninggal. Kan ada tuh yang viral dah, yang lagi belajar sholat ya, lagi belajar sholat baca Al-Fatihah dalam sholat meninggal.
Saking begitu Pak, baca Qur'annya dia bergetar hatinya. Kalau itu ayat-ayat tentang azab dia takut gitu sama Allah. Ini kita baca Quran ayat azab biasa aja gitu, karena kita nggak tahu artinya gitu. Baca terjemahnya. Surah Al-Waqiah yang Rawaina an Bahz bin Hakim. Kami meriwayatkan dari Bahz bin Hakim. Anna Zurarah ibnu Aufa at-Tabi'i al-Jalil, bahwasanya Zurarah ibnu Aufa, beliau ini qadi di Basrah dulu, Irak. Apa namanya, hidupnya masih abad 1 Pak, tahun 90-an Hijriah. Ammahum fi sholatil fajri faqara'a, beliau pernah jadi imam sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Hatta balagha, sampai dia baca ayat fa idza quri'a fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yaumun asir kharra mayyitan, lalu tersungkur meninggal Pak. Jadi imam. Qala Bahas mengatakan fa kuntu fi man hamalah, aku termasuk orang yang mengangkat jenazahnya. Orang kalau udah kan di ayat Quran juga Allah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Orang-orang mukmin itu kalau dibacakan Quran hatinya bergetar Pak, bertambah imannya, bertambah takutnya kepada Allah. Kalau orang-orang yang berani sama Allah bisa dipastikan dia jarang Pak baca Quran. Jarang. Wa kana Ahmad bin Abil Hawari, Ahmad bin Hawari diceritakan wahwa Raihanatu Syam, dia dijuluki apa sih namanya, bunganya Syam, bumi Syam. Saking apa sih namanya harum Pak, harum. Qala Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, Abul Qasim Junaid mengatakan, idza quri'a indahul Qur'an yusihu wa yas'aq, dia kalau baca Quran memekik keras, jerit, lalu pingsan. Yas'aqdu pingsan. Qala Ibnu Abi Dawud, Abi Dawud mengatakan kanal Qasim Ibnu Utsman, dia bahwasanya Qasim Ibnu Utsman ini seorang sufi abad 2 Hijriah, Al-Ju'i karena sering lapar dia. Itu lapar, rahimahullah. Yunkiru dzalika ala bini Abi Hawari. Yunkiru itu enggak suka. Yang tadi tuh sering jerit-jerit si Abi Hawari. Wa kana al-Ju'i fadilan min muhadditsi ahli Dimashq. Padahal beliau adalah salah satu ahli hadis atau tokoh utama hadis di Damaskus. Wa yuqaddamu fil fadli ala bini Abil Hawari, dan dia mengungguli, punya keutamaan tersendiri dibandingkan Abi Al-Hawari. Qala wa kadzalika ankarahu, begitu juga enggak suka Abul Jauza. Abul Jauza juga enggak suka. Wa Qaisu Ibnu Habatar wa ghairuhuma. Qais Ibnu Habtar juga enggak suka dan yang lainnya. Tapi apa komentar Imam Nawawi tentang ini? Qultu, aku mengatakan, kata Imam Nawawi, wasawab, yang paling benar menurutku adalah adamul inkar, enggak perlu dipermasalahkan. Dia jerit, dia nangis, dia pingsan. Illa ala man i'tarafa bi annahu yaf'aluhu tasannu'an, kecuali orang yang emang mengakui itu cuma dibuat-buat. Itu enggak boleh tuh, main-main. Wallahu a'lam. Wa qala Sayyid Al-Jalil dzul mawahib wal ma'arif. Sayyid Jalil, orang ulama sufi juga, dia yang mempunyai keutamaan dan pengetahuan luas. Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu ta'ala anhu, dia seorang tokoh atau tokoh mulia yang punya keutamaan pengetahuan ma'rifah, bernama Ibrahim Khawwas.
Ini juga orang sufi, khawas disebut khawas, dijuluki karena dia dagangin daun-daun kering, Pak. Khus itu sejenis daun-daun kering gitu ya. Nggak tahu kalau di Indonesia apa daun apa ya. Kayak bumbu-bumbu. Beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati ada 5. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Quran dengan ditadabbur. Nih. Jadi penyakit hati itu beda dengan penyakit fisik, minum tablet, minum kapsul. Tapi kalau penyakit hati, riya, dengki, hasud, dendam itu bacanya Quran. Beliau mengatakan yang pertama dengan tadabbur. Yang kedua wa khala'ul batn, mengosongkan perut, sering puasa. Ini hari ini tepat pertengahan bulan Safar. Maka kalau kita lihat bulan bulat, Pak, penuh. Masih masuk puasa Ayyamul Bid, hari ketiga. Yang ketiga wa qiyamul lail, tahajud. Qiyamul lail obat hati. Kalau kita mau nangis di hadapan Allah, kalau kita mau curhat di hadapan Allah. Wa tadarru' inda sahar, banyak zikir di waktu sahur. Banyak orang salah. Justru itu waktu sangat mustajab. Habis tahajud dia tidur. Sahur itu mustajab, istighfar, taubat. Ya, gitu. Yang terakhir wa mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh. Biar ketularan soleh. Biar ketularan soleh. Orang-orang soleh kalau dia masuk surga, dia punya tiket untuk ngajak orang yang lain, memberi syafaat. Andai kata mereka banyak teman kita, ada 50 kah, ratusan kah orang-orang soleh kenal kita, nanti ketika dia dapat tiket, dia mau ngajak siapa, dia ingat nama kita, Pak. Tapi kalau kita nggak pernah bergaul sama orang soleh, nama kita jangankan diingat, muka kita aja dia nggak kenal. Ya, maka ya kan kadang malah orang-orang soleh itu ketemu di dunia aja kayak udah sering ketemu gitu, padahal baru itu. Itu nikmatnya itu. Ini saudara-saudara kita yang subuhan, Pak, lebih mudah teringat di memori kita, Pak, dibandingkan teman-teman kita, atau Pak. Itu selesai tentang tadabbur. Faslun fi istihbabi tardidil ayah litadabbur. Kemudian bab tentang disunahkannya atau dianjurkannya mengulang-ulang ayat untuk mentadabbur. Tadi imam juga mengulang. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, surat Shaf. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang seringkali kalian enggak lakukan? Ya, enggak ngelakuin tapi ngomong. Qad qaddamna fil fasli qablahu al-hatha 'ala tadabbur. Pada pasal sebelumnya sudah disampaikan dorongan al-hathu 'ala tadabbur, untuk mentadabbur Quran, wa bayani mauqi'ihi, dan penjelasan kedudukannya, wa ta'atsuris salaf bihi, dan asar para salafus saleh tentang itu. Wa rawaina an Abi Dzarrin, kami meriwayatkan dari Abu Dzar. Riwayat ini datangnya dari Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabat Nabi yang alim, yang zuhud dengan dunia. Beliau wafat 32 Hijriah, abad 3 radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbah. Nabi pernah jadi imam, baca Quran bi ayat, satu ayat diulang-ulang hingga menjelang subuh. Satu ayat doang, Pak. Apa ayatnya? Wal ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Selanjutnya ada tuh, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, aku udah sampaikan di ayat sebelumnya tuh, ini surat Maidah 118. Ayat sebelumnya Nabi cerita, aku udah sampaikan yang engkau suruh, perintahkan semuanya ya Allah. Tapi ada yang beriman, ada yang enggak. Nabi masih mengkhawatirkan, kalau aku wafat ya Allah, aku serahkan lagi kepada engkau.
In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau mereka engkau azab, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu juga. Wa in taghfir, tapi kalau engkau ampuni ya Allah, fa in taghfir lahum, kalau mereka engkau ampuni, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha bijaksana. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu ta'ala, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, annahu qarrara hadhil ayah hatta asbah. Dia pernah mengulang-ulang ayat ini hingga subuh. Am hasiballadzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati. Ulang-ulang Pak sama beliau. Apakah orang-orang yang berbuat jahat, buruk, maksiat itu mengira bahwa, kata Allah, an-naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solih, mereka akan diperbuat sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Kira-kira jawabannya apa Pak? Enggak. Dalam ilmu balaghah ini namanya istifham inkari. Allah nanya, tapi pertanyaan udah jelas enggak. Itu nyindir. Sama dengan ayat surat Az-Zumar ayat 9, Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah orang-orang yang punya ilmu sama orang yang enggak punya ilmu sama? Jawaban pasti enggak gitu. Nah, ini dalam ilmu balaghah. Nah, nanti dalam bahasa itu ada cabang ilmu bahasa itu balaghah, disebut istifham inkari. Wa an Abbad bin Hamzah qala, dari Abbad bin Hamzah dia berkata, dakhaltu ala Asma, aku mendatangi atau mengunjungi Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Wahia taqra, beliau sedang membaca, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum, maka Allah memberikan karunia-Nya kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Diulang-ulang sama Asma. Apa kata Abbad? Fawaqafat indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u. Beliau berhenti di ayat itu, lalu diulang-ulang, wa tad'u, lalu doa. Beliau berdoa di situ. Jadi boleh nih Pak dari riwayat ini. Lu guru saya pernah ngajarin, yang punya hajat nih Bapak Ibu, punya hajat apa? Abu baca Yasin, begitu sampai ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Diulang-ulang Pak 3 kali. Habis itu Ibu merenungi doa. Punya hajat apa? Kita minta Allah, begitu kita minta doa sama Allah, Allah mengatakan kun fayakun. Gitu Pak. Dalilnya mana ini? Salah satu. Jadi jangan dibilang bid'ah. Ada dalilnya. Fatalat ala dzalik, karena kelamaan, dia lama gitu, fadhahabtu ila suq, maka dia pergi dulu nih si Ubad ke pasar. Faqadaitu hajati, aku membeli kebutuhanku ke pasar. Summa raja'tu, aku balik lagi ke rumahnya Asma. Wa hiya tu'iduha wa tad'u, dia masih ngulang-ngulang itu ayat dan berdoa. Allah, berarti lama banget Pak sampai ke pasar ya. Kalau ke toilet mungkin sebentar. Ini ke pasar. Mungkin ibaratnya udah beli sayuran, ya kan? Udah beli sarapan. Dia balik masih begitu juga. Waraina hadhil qissah an Aisyah, dan kami riwayatkan kisah ini, kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu ta'ala. Kisah tadi nih, kisah tentang yang Asma tadi, beliau meriwayatkan dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Waraddada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud juga mengulang-ulang ayat wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, Qur, katakan Rabbi zidni ilman, tambahkan ilmu. Waraddada Sa'id Ibnu Jubair, Sa'id bin Jubair mengulang-ulang apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian pada hari di mana kalian dipulangkan kepada Allah, kembali kepada Allah.
Kenapa takut? Amal baik, amal buruk yang banyak kita bawa nanti. Dalam keadaan berlumuran maksiat, apa kita dalam keadaan senang membawa bekal kebaikan? Itu apa yang kita pikirin. Ini 60 tahun udah pensiun masih pikirin dunia mulu. Ini tadabbur Pak, penting. Waraddada aidan, beliau juga kadang mengulang fasaufa ya'lamun idzil aglalu fi a'naqihim. Orang-orang kafir enggak percaya akhir kiamat. Fasaufa ya'lamun, suatu saat mereka akan ngerti, tahu, ngerasain. Idzil aglalu fi a'naqihim, kalau sudah ada rantai di leher dia disematkan, lalu nanti dia ditarik Pak, diseret. Baru tahu tuh dia rasa. Jadi dengar ayat begini pada sedih, pada takut. Al-ayah waraddada aidan, dia juga pernah mengulang ma gharraka bi rabbikal karim. Wa kana ad-Dhahhak, Imam ad-Dhahhak idza tala qaulahu, kalau membaca ayat Quran firman Allah, beliau mengulang lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Artinya pada dalil ini Bapak sesuai kebutuhan atau sesuai ini boleh tuh ada ayat-ayat yang Bapak senang dengarnya diulang-ulang untuk menambah apa? Ketakwaan kita, takut kita sama Allah. Boleh tuh. Ya, boleh diulang. Ada ayat-ayat tertentu yang Bapak senang tertabar, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Masih ada waktu? Udah lewat. Lewat. Baru udah jam 6 lewat 4. Ya, tadi mau masuk faslun fil bukai inda qiraatil Quran. Faslun selanjutnya adalah menangis ketika membaca Quran. Tapi karena sudah jam 6 lewat, kita sudahi dulu. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dalam muhasabah diri itu hasrat seseorang yang enggan membaca Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran itu, apakah memang karena asupan dari nutrisinya yang menggagalkan dia hasrat untuk membaca Al-Quran, atau hal yang lain, atau karena memang tidak merasa butuh dengan Al-Quran sebagai sifat. Seperti itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bisa kompleks jawabannya kalau disuruh menjabarkan kenapa orang enggak bisa mentadabbur. Nanti ada pernyataan Imam Ghazali di bab buka ini. Bagaimana cara supaya kita mampu mentadabbur lalu kita bisa nangis merenungi ketika merenungi ayat Quran? Ada caranya, beliau mengatakan. Kalaupun itu enggak mampu, kata Imam Ghazali, ini kalimatnya saya baca, yang pegang buku di halaman 77 terakhir tuh, yang baris terakhir, fa innahu min a'zamil masaib, maka itu adalah musibah besar bagi dia. Udah baca Quran, ya, udah diajarin caranya bagaimana cara tadabbur supaya dia bisa khusyuk, bisa menangis dalam Quran, nggak mampu juga hatinya begitu. Maka kata Imam Ghazali, itu musibah besar bagi dia. Jadi banyak Pak Haji. Jadi penting juga mungkin tahapannya dia baca Quran perlu guru. Dari bacanya tartil, ya. Nanti setelah itu tadabbur, artinya apa? Termasuk baca Al-Fatihah itu yang paling penting karena dia jadi rukun dalam sholat. Kita tiap hari baca Al-Fatihah, jangan sampai dari Al-Bismillah sampai Waladhdallin nggak tahu artinya. Kita merenung, gitu. Lagi-lagi karena kita bukan orang Arab dan nggak ngerti Arab, yang nggak bisa Arab asal, penting baca terjemahnya. Nah, iya, qul huwallahu ahad artinya apa? Allahus samad. Ada sahabat tuh senang surah Al-Ikhlas. Dia kalau sholat qul huwallahu terus.
Sampai diaduin ke Nabi, ya Rasulullah kalau dia jadi imam qul huwallah terus. Ditanya kenapa? Ente hafal cuma itu? Enggak, aku senang surah Al-Ikhlas. Kalau aku baca menambah kekuatanku, tauhidku, keimananku. Maka Nabi biarkan. Gitu. Jadi kalau kita imam tuh Pak, yang pernah ditegur sama Nabi kalau kepanjangan, tapi kalau kependekan nggak pernah ditegur. Yang kepanjangan pernah ditegur, tapi kalau yang kependekan kalau pendek nggak ditegur. Jadi ayat apa aja yang kita hafal, yang kita tadabbur lalu kita senang boleh diulang-ulang. Caranya, makanya cara untuk kita merenungi bisa khusus begitu kita diulang-ulang Pak tadabbur. Artinya apa? Untuk kita yang nggak bisa bahasa Arab atau ngajinya juga masih terbatas, lalu perlu kita lihat terjemah Quran, surah Al-Fatihah. Biasanya Bapak juga sudah hafal surah Al-Fil. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayatnya apa nih, tentang apa? Renungin lah satu ayat. Gitu Pak. Satu ayat. Jangan buru-buru selesai. Baca, renungin dulu satu. Terjemahnya belum cukup kita memahami, mentadabbur, kita buka tuh. Kita punya kitab tafsir. Tafsir Pak. Ya. Atau kalau nggak mau beli mungkin ada di e-book PDF-nya gitu. Tapi walaupun udah ada e-book saya tetap masih senang pakainya kitab, buka kitab gitu. Di rumah tuh meja nggak pernah rapi Pak karena buku-buku yang berantakan aja gitu. Jadi tadabbur itu ada caranya salah satunya kita punya guru, kedua kita ulang-ulang ayat, ketiga ya tartil, jangan buru-buru bacanya. Tartil gitu. Kita baca. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa ini surah Al-Mulk? Kata Nabi, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihim min adzabil qabr. Surat Al-Mulk ini adalah penolak azab kubur. Dia pembenteng dari azab kubur, menyelamatkan kalian dari azab kubur. Ini surat Al-Mulk isinya apa? Nabi sampai begitu bilang. Enggak pernah kita ngerasa penasaran dengan surah Al-Mulk. Isinya apa sih? Nabi itu Pak yang bilang. Maka siapa orang yang senantiasa baca Al-Mulk sebelah malam tuh Pak, dia akan jadi penolongnya di kubur. Gitu. Jadi kalau kita kaji itu kita baca lalu kita tadabbur ayat pertama, ayat kedua terus. Kita nggak mampu apa ibu-ibu punya majelis time atau punya halaqah, bapak-bapak tadabbur halaqah. Jangan sampai kita lama ngaji tapi nggak tahu. Nah, rugi. Nah, apalagi ya itu apa namanya yang terkenal ada yang terkenal ada yang bilang DP-nya aja 9 juta ada yang 7 juta tapi begitu selesai ngaji kita nggak dapat apa-apa, nggak ngerasa rugi gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Imam Nawawi saking sibuknya di bukan sempat meninggal pun buka apa 3 4 itu dia mempelajari ini dia hidupnya gimana ya? Terus kayak Abu Bakar juga jadi Abu Bakar dia seluruh hartanya diserahin 100%. Pada saat itu ada punya istri 4 sampai Imam Syafi'i juga gitu. Dari keluarga miskin, dari ibu seorang janda, bapaknya sudah. Nah, pertanyaan itu gimana ya dia hidupnya? Waalaikumsalam. Pertama itu menunjukkan tauhidnya, ketergantungannya, keyakinannya dengan Allah sungguh benar-benar luar biasa Pak. Kadang kita kan diganggu oleh nafsu kita dari setan, yuwaswisu fi sudurinas, mau sedekah, jangan sedekah ntar ente miskin, belum kaya banyak sedekah.
udah mau bangun ya qiyamul lail, ngapain sih, masih muda, ntar aja kalau udah tua, lagi enak-enak tidur, lihat tuh guling adem, peluk lagi, ya namanya gitu. Ya gitu. Nah, orang-orang seperti Abu Bakar atau Imam Nawawi, memang kalau khusus tadi Imam Nawawi itu beliau sudah mewakafkan dirinya untuk ilmu sampai tidak terpikirkan lagi untuk menikah, lalu qadarullah sampai ajal beliau tiba, beliau dalam terus menimba ilmu. Dan tadi yang Sultan kita ceritakan namanya itu hilang ditelan bumi, tapi nama beliau sampai sekarang dikenang dan kitab-kitab beliau dibaca dan diteliti, lalu dipelajari banyak atau jutaan bahkan miliaran manusia dari dulu sampai sekarang. Itu menunjukkan keberkahan hidup, keberkahan ilmu beliau. Dari mana hidupnya? Ya, mereka tidak tergantung sama kerjaan kan. Mereka hidup. Kalau ada ya, kalau nggak minta-minta, tapi kalau emang dikasih. Abu Bakar nanti ada riwayatnya gitu. Kalau dia mengatakan semuanya, tapi dalam artian yang ketika dia keluarkan semuanya itu anak-anaknya sudah ada bagiannya semua, Pak. Kan Aisyah itu udah ada dapat rumahnya, ada gitu. Jadi semua. Jadi bukan apa sih namanya? Emang tuh perlu riyadhah. Hal-hal seperti itu perlu latihan. Beliau seperti itu karena dari yang kecil beliau lakukan. Jangan kita semangatnya tinggi lalu pengen langsung niru Abu Bakar semuanya, sementara kita persiapan belum ada gitu kan. Nah itu juga. Misalnya yang punya ruko 5, 1 ruko wakafin buat umat. Hasilnya tiap tahun ini 1 dulu. Berani nggak tuh riyadhah begitu dulu? Jangan langsung yang setiap ibadah tuh ada levelnya dulu, ada tingkatannya dulu, yang kecil-kecil dulu. Kita nih yang berat Pak bukan ngeluarinnya sekali 2 kali mungkin kita mampu, tapi istiqomahnya itu Pak. Bapak Ibu mungkin qiyamul lail sekali 2 kali bangun 8 rakaat, 11 rakaat kuat. Tapi apakah istiqomah itu? Itu yang berat Pak. Bapak Ibu mungkin setiap sebelum subuh sedekah subuh, cuma weekend aja mungkin mampu jalan tuh kalau ke masjid. Tapi kalau tiap hari istiqomah sanggup nggak? Yang begitu Pak istiqomah. Maka ada hadis Nabi itu pendek singkat namanya istaqim, istiqomah dulu itu. Nah, istiqomah itu yang berat tuh. Ngaji satu hari 1 juz di Ramadan kuat, tapi begitu di luar Ramadan mampu nggak istiqomah terus? Kan kita banyak alasannya. Kalau kita sudah sangat tergantung Allahus Samad, benar-benar tertancap dalam hati kita, itu kan kalau Allah gitu. Allah lah tempat bergantung kita. Kita nggak butuh tuh kita nggak bergantung sama perusahaan, tempat company, tempat kerja, tempat yayasan kita ngajar. Karena Allah Ar-Razzaq, Allah lah yang maha ngasih, itu cuma wasilah gitu. Tapi kita tetap ikhtiarnya gitu. Itu Pak. Itu dia. Yang salah satunya saya bilang tadi, beliau dikasih karena Baitul Mal itu kan berhak juga fisabilillah. Ya, dari situ. Nah, ini cuma agak beda di Indonesia ini karena Indonesia kan Basnas, harusnya Basnas itu. Nah, yang seperti itu. Jadi orang-orang yang memang waktunya hidupnya diwakafkan untuk ilmu, siapa lagi yang nolong mereka? Nah, kita yang berkelebihan waktu, berkelebihan rezeki, kita nggak bisa mewakafkan diri kita, waktu kita untuk ilmu, maka bantulah mereka. Gitu Pak, bantu mereka. Kalau mereka butuh kita beliin, kalau dia punya lembaga bantu gitu, semampunya Pak, semampunya. Jadi kalau kita semampu kita aja udah cakep Pak, enggak mesti ngikutin Abu Bakar semuanya gitu, itu aja udah cukup. Karena kata Allah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulama mengatakan kata-kata wa mimma, Allah minta cuma sedikit, sebagian kecil dari rezeki kalian, enggak semuanya, enggak banyak. Itu aja. Yang wajib aja cuma 2,5%. Ada lagi?
Nah, ini. Kita bergantungnya sama Allah aja, bukan sama manusia. Lagi-lagi ini jawabannya iya. Yang besar ya kita Iya. kecil. Lagi-lagi ini jawabannya perlu riyadhah. Karena kita nggak ujuk-ujuk tahu-tahu bisa begitu kan, riyadhah hati, ya, riyadhah hati. Ada orang misalnya ngelatih riyadhah dia keluar. Bagaimana dia nggak berantem orang nggak bawa duit nih seharian keluar. Kira-kira dia dapat makan nggak? Bisa makan nggak siang? Bisa makan nggak sore? Riyadhahnya begitu. Riyadhah. Kalau dia nggak dapat makan berarti dia puasa. Riyadhah. Gitu. Kadang kita nggak ada sarapan aja kita marah-marah. Udah pulang nih habis ngaji, padahal habis ngaji pulang belum ada sarapan marah. Gitu. Nah, ini riyadhah itu. Yang begitu-begitu aja kita. Nah, terus tauhid Pak, itu tancapin itu pentingnya tauhid bahwa Allah lah. Bagaimana riyadhahnya? Salah satunya kalau dalam tasawuf itu tazkiyatun nafas kita zikir. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Fatah, ya Ahad, ya Ahad, ya. Ketika Bilal disiksa itu kan yang disebut cuma Ahad. Gimana tuh? Bahkan bukan hanya itu, kesakitan, kelaparan yang dirasakan dia nggak rasakan lagi, yang dia udah nikmatnya sama Allah. Gitu. Tadi Buya Hamka ngerasa di penjara nggak ngerasa lagi dia tersakiti, ini dia bersama Allah. Gitu. Jadi yang hal gitu. Dan memang ini perlu riyadhah sama-sama, dan bukan ini kita tuh bahasa saya kita ya termasuk saya gitu. Kita perlu riyadhah, di antaranya adalah zikir khafi, ada zikir jahar, ada riyadhah tadi sedekah. Bagaimana kita berbagi. Nah, masalahnya kita kan jangankan yang sunah-sunah tadi, sedekah, infak, yang wajib aja kadang masih umpet-umpetan sama Allah. Harusnya dizakatin sekian hartanya, tapi bilangnya cuma sekian. Mungkin pengurus masjid nggak tahu, tetangga dan RT, tapi kan Allah tahu yang mesti kalian zakatin tuh sekian, kenapa cuma sekian. Itu. Kadang kita masih sembunyi-sembunyi Allah. Ada lagi? Itu aja. Mudah-mudahan cukup. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada bulan berikutnya. Sudah masuk bulan Maulidin Nabi, bulan Rabiul Awal. Insyaallah bulan depan kita masuk bulan Rabiul Awal. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam iman, Islam dan takwa kepada Allah, dan senantiasa kita mengikuti jejak-jejak langkah sunnah beliau, baginda Nabi, sedari yang paling kecil sehingga yang paling besar, sehingga kita pantas berharap syafaat dan pertolongan baginda Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menambah wawasan dan bisa diikuti dengan bertahap apa yang sudah disampaikan, bagaimana kita khusyuk tadabbur dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.